Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di waktu saya. Jadi hari ini kita masuk di pertemuan ke-9 ya. Ini sebenarnya adalah pertemuan 9 nih ya. Karena pertemuan ke-8 kita membahas tentang startup ya. Jadi pada pertemuan 9 ini kita hanya membahas tentang model bisnis kanvas atau bahasa Inggrisnya adalah bisnis model kanvas ya. Sama aja sih, cuma dibalik-balik ya. Dan untuk alfabetnya aja dibedain. Oke, kita masuk di outline hanya ada introduction, kemudian ada definisi model bisnis kanvas, kemudian ada 9 komponen atau 9 pilar untuk membuat bisnis kanvas ya. Kemudian di slide berikutnya atau di outline berikutnya kita akan membuat bisnis kanvas. Contoh studi kasusnya adalah penjual buku online. Dan terakhir adalah manfaat dari BMC atau bisnis model kanvas ya. Kita mulai di outline pertama yaitu perkenalan atau pengantar ya. Atau ya perkenalan, introduction ya, sedikit-sedikit intro lah. Jadi ini sebenarnya apa ya? Kalau di kelas tuh rame ya, ini apa saya tanyakan. Ternyata ini adalah tahu bulat ya. Sudah pernah makan tahu bulat? Ya, kalau tahu bulat tuh seperti ini ya. Kalau yang belum pernah lihat, jadi mereka jual tahunya di atas mobil pick up, kemudian langsung digoreng di sana dan biasanya di atasnya ada topping ya, ada rasa jagung, ada rasa apa namanya? Barbecue, pedas dan banyak rasa seperti itu lainnya. Nah, eh, sebenarnya ini adalah konsep yang diterapkan di sini adalah konsep dari model bisnis kampas. Dia menambahkan value baru untuk meningkatkan penjualan ya. Sebenarnya dulu bisnis tahu itu dijual di tempat ya, tidak ada seheboh menggunakan mobil seperti ini ya, pick up. Tapi ini efektif ya, penjualannya benar-benar laris ya dibandingkan dengan uh, jual pada gerobak-gerobak tradisional ya. Nah, ini sifatnya adalah menjemput bola ya. Jadi dia keliling, ada dari rumah ke rumah, nanti ada apa namanya itu ada jinglenya ya. Jingle tuh kayak lagunya dia ya. Tahu bulat digoreng dadakan harga 1.000 nggak tahu lah ada segitu ada lagu khususnya. Nah, ini contoh adalah eh, memanfaatkan model bisnis kampas pada penjualan tahu bulat. Mengubah nih caranya adalah dengan mengubah model bisnisnya yaitu change business model dari yang biasa menjadi yang menambahkan value di situ, value proposition atau menambahkan nilai baru. Nah, diskusi apa yang dimaksud dengan model bisnis ya. Jadi model bisnis adalah penjelasan atau mengenai bagaimana sebuah organisasi membuat, menyalurkan serta mendapatkan keuntungan atau profit dari nilai tambah yaitu value yang diberikan. Jadi model bisnis itu definisinya adalah ini ya, membuat bagaimana cara membuatnya, kemudian bagaimana cara menyalurkannya atau distribusinya, serta bagaimana mendapatkan keuntungan dari nilai tambah value yang diberikan. Oke, saya next aja. Nah, ini adalah bagan atau gambaran sederhana dari model bisnis. Ini sederhananya ya. Pertama ada produk atau service, kemudian di sini ada keuntungan atau revenue ya dalam bentuk rupiah. Kemudian kalau kita ngomongin tadi, pertama kita ada produknya dulu ya. Misalnya adalah tahu ya, kita ngomong yang paling gampang tahu, produknya tahu, menciptakan tahu. Kemudian bagaimana cara menyalurkannya? Oh, cara menyalurkannya kita gunakan adalah mobil pick up dengan jingle khusus ya. Jadi kita benar-benar bukan diam di tempat tapi menjemput bola, istilah seperti itu ya, menyalurkannya. Kemudian ada pelanggan ya, konsumen dan pelanggan. Nah, bagaimana cara menariknya? Ya tadi ya, kita keliling rumah dan ada lagu jingle khususnya ya. Ada lagunya, lagu kebangsaan mereka ya. Tahu bulat digoreng dadakan, harga nggak tahu lah kayak gitu lah ya. Kemudian baru mendapatkan keuntungan seperti itu ya. Nah, value proposition yang ditambahkan pada tahu bulat adalah mobil, menambahkan mobil ya, menambahkan jingle, menambahkan topping, flavornya, kemudian goreng saat itu juga. Jadi saat fresh, saat panas. Nah, itulah ada 4 value yang ditambahkan ke dalam tahu bulat tadi ya. Ada satu adalah
menjual dalam di gerobak mobil. Kemudian poin keduanya ada menambahkan jingle. Kemudian di poin ketiganya apa tadi? Menambahkan topping ya, ada rasa barbecue dan seterusnya. Dan poin keempatnya tahu itu adalah fresh. Jadi digoreng saat itu juga. Jadi dalam keadaan panas seperti itu. Oke, jadi dalam persaingan dunia usaha yang semakin tinggi saat ini, perusahaan harus dapat mengembangkan dan menciptakan hal-hal baru dan inovasi untuk dapat bertahan dalam persaingan. Oleh karena itu, perusahaan ini perlu menyiapkan rencana bisnisnya, yaitu bisnis plan dalam sebuah model bisnis. Nah, model bisnis tadi langsung bukan model sambungan dari intro tadi. Langsung saya perkenalkan dengan model yang cocok, yaitu model bisnis kanvas. Bagaimana cara menambah value, bagaimana cara menganalisa suatu bisnis kita. Oke, pertama kita berangkat ke definisi dulu. Model bisnis adalah metode dalam melakukan bisnis. Benar ya? Bentar, saya naikin dulu ini. Nggak bisa ya. Di mana perusahaan akan mendapatkan pendapatan untuk dapat bertahan. Model ini menjelaskan bagaimana perusahaan menempatkan posisinya dalam rantai nilai. Kemudian model bisnis yang baru dan populer saat ini adalah model bisnis kanvas atau BMC ya. Model bisnis kanvas sendiri, singkatannya adalah BMC ya, adalah suatu alat manajemen dalam manajemen strategik dan kewirausahaan untuk menjelaskan, ingat ada memaparkan, kemudian merencanakan atau mendesain, kemudian menantang, menciptakan poros dalam suatu bisnis. Nah, ini ketahuan nih ya, bisnis kita nih. Kurangnya di mana? Apakah kita menambahkan value atau nanti kelihatan dalam satu paparan khusus satu lembar seperti itu ya. Jadi model bisnis kanvas pertama kali dikenalkan oleh Osterwalder dan Pignier ya. Melalui BMC, perusahaan seakan melihat, nih saya bilang tadi ya, melihat bisnis dari gambaran besar, namun tetap lengkap ya. Dan mendetail apa saja elemen-elemen kunci yang terkait dengan bisnisnya. Dengan demikian perusahaan bisa melihat gambaran utuh yang sangat membantu dalam menjawab pertanyaan seputar bisnisnya. Evaluasi terhadap satu demi satu elemen kunci akan memudahkan analisis terhadap apa yang kurang tepat. Dan pada akhirnya perusahaan dapat mengambil langkah untuk mencapai tujuan bisnis. Seperti itu ya. Oke, saya next kembali. Kemudian ada 9 elemen penting atau 9 pilar BMC tadi ya. Nah, 9 itu apa? Ya, ada 9 kategori. Nah, kalau kita lihat satu lembar ini sudah mewakili strategik apa yang kita butuhkan, value apa yang kita tambahkan, seperti itu ya. Nah, 9 pilar itu adalah pertama customer segment. Kedua ada value proposition. Untuk definisinya akan saya jelaskan pada slide khususnya mereka sendiri. Kemudian ada channel, kemudian ada customer relationship atau CR ya, hubungan kepada customer. Kemudian ada revenue stream, kemudian ada key resources, kemudian ada key activities, kemudian ada key partnership, dan terakhir adalah cost structure. Seperti itu ya. Nah, ini ya. Bagaimana caranya? Nah, sorry. Ini untuk definisinya di slide ini ya. Jadi customer segment itu menurut yang pembuatnya yaitu Osterwalder dan Pigner adalah pelanggan merupakan kunci utama dalam mendapatkan keuntungan. Benar, tanpa pelanggan nggak ada yang mau beli, berarti nggak ada untung ya. Tanpa pelanggan maka sebuah perusahaan tidak dapat bertahan lama dalam bisnis yang mereka bangun. Jadi berdasarkan teori, mereka membagi dua segmen pasar berdasarkan kebutuhan dan perilaku konsumen. Ada dua ya, ada butuh tapi ada perilaku, yaitu segmen kelas menengah dan segmen kelas yaitu segmen kelas menengah atas dan segmen menengah ke bawah ya. Apa aja itu? Nah, ini 4 kategori segmen berdasarkan kebutuhannya. Ada mass market atau customer dalam jumlah besar dengan kebutuhan yang sama. Contohnya adalah bisnis bahan pokok, benar ya? Jadi massal, mau siapapun pasti dibeli. Beras pasti dibeli, minyak goreng pasti dibeli, garam, gula dan seterusnya. Itu kategorinya adalah mass market ya.
Kemudian ada niche market. Niche ya, ini niche bukan nice tapi niche memang kayak gitu. Adalah customer yang spesifik dengan kebutuhan spesifik ya. Jadi kebutuhan itu spesifik untuk customer yang spesifik juga. Contohnya adalah perusahaan yang bergerak di bidang mesin. Customernya spesifik yaitu perusahaan-perusahaan yang menggunakan mesin Anda seperti itu ya. Jadi adalah perusahaan mesin, customernya adalah yang menggunakan mesin seperti itu. Kemudian ada segmented, adalah customer masih masuk dalam kategori yang sama, namun berbeda kebutuhan. Contohnya kebutuhan customer sama, yaitu membutuhkan transportasi beroda 4. Ya, ini dia ya. Dia butuh transportasi tapi bisa roda 4 atau roda 2. Ya. Jadi di mana ada yang membutuhkan untuk angkut barang, mobil roda 4 ya, kemudian ada untuk kebutuhan keluarga atau individu. Maka produk yang dijual masing-masing pun berbeda ya. Kalau misalnya butuh untuk keluarga, ya mobil keluarga, nggak mungkin beli mobil pick up atau mobil truk. Tapi kalau misalnya butuh angkut barang, belilah mobil yang pick up ya. Jadi segmented, jadi berdasarkan segmennya apa. Customer yang masuk dalam kategori sama-sama membutuhkan mobil ini ya. Customer yang masuk dalam kategori yang sama, namun berbeda kebutuhan. Sama-sama butuh kendaraan mobil, tapi kebutuhannya berbeda ya. Kemudian ada diversified ya. Dua jenis customer dengan kebutuhan yang sangat berbeda. Jadi ini adalah kategorinya sama tapi kebutuhannya berbeda. Kalau ini adalah dua jenis customer dengan kebutuhan yang sangat bertolak belakang atau berbeda. Contohnya adalah travel agent, customernya adalah individu yang ingin berpergian, namun travel agent tersebut berpikir bahwa kendaraannya sebagian kosong, maka travel tersebut membuka layanan kirim barang untuk mengisi kekosongan ya. Misalnya travel agent mengantarkan barang dari Jambi ke Jakarta ya. Ngantarnya apa tuh? Misalnya ngantar Gucci ya, Gucci banyak ya, di Jambi kan banyak Gucci, diantar ke Jakarta. Saat pulang dari Jakarta ke Jambi ya, itu ada kosong kan, nggak mungkin nggak bawa barang ya dari Jakarta itu. Nah di saat itulah dia mungkin membuka layanan antar barang. Misalnya sebelum masuk ke Jambi itu kan dari apa tuh? Dari Lampung dulu ya, mungkin dari Jakarta Lampung dia membuka travel kembali dalam pengantaran barang Jakarta ke Lampung, atau misalnya ngantar konsumen lah ya. Misalnya pakai Innova mengantarnya ke Jakarta, balik lagi kan Innova cukup nyaman untuk penumpang ya, misalnya 2 atau 3 kan lumayan tuh. Jadi kebutuhannya sangat bertolak belakang ya, seperti itu. Kemudian berikutnya di poin kedua yaitu value proposition, yaitu proposisi nilai menggambarkan bagaimana pelanggan dapat beralih dari satu perusahaan ke perusahaan lain melalui produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan berbeda para kompetitornya. Jadi menambahkan nilai baru ke dalam produk kita agar customer yang ada, ya customer yang bukan di kita ya atau perusahaan lain itu beralih kepada kita seperti itu. Ada nggak contohnya? Oh nggak ada. Misalnya kayak tadi ya, kayak tahu bulat dia menambahkan value proposition-nya yaitu berupa digoreng saat itu juga, atau penambahan flavor kayak misal barbecue. Dulu kan tahu zaman dulu ya, tahu itu ya digoreng selesai gitu, tapi sekarang banyak ya tahu keju, tahu rasa barbecue dan seterusnya. Jangan-jangan mungkin ada tahu durian, saya nggak tahu lah ya. Nah itu adalah bagaimana cara menambahkan agar customer yang awalnya nggak minat tiba-tiba ada menambahkan jingle kayak gitu, lagu, terus di mobil digoreng saat itu juga ditambahkan topping menjadi beli, yang niatnya gara-gara penasaran, menambahkan nilai baru seperti itu ya. Nah kalau misalnya pada startup apa tuh, misalnya biasanya ya kalau kita ngomongin marketplace antara Tokopedia dan Shopee itu ada perang gratis ongkir ya atau cashback. Nah, itulah menambahkan value proposition di situ ya. Kompetitornya apa? Misalnya Shopee hanya gratis ongkir tapi Tokopedia gratis ongkirnya ada tapi ada cashbacknya atau apa gitu ya. Menambahkan nilai baru yang tidak ada di pada kompetitor kita agar customer datang kepada kita. Itulah istilah atau pengertian dari value proposition yang paling gampang ya.
Kemudian kalau ini kan tadi jelas ya, yang pertama itu customer ya, pasti harus ada customernya dulu. Kemudian harus ada menambahkan value yang tidak ada pada kompetitor kita. Kemudian di nomor 3 adalah channel. Channel menggambarkan sebuah perusahaan yang dapat menjalin komunikasi dengan pelanggan dalam menyampaikan proposisi nilai. Nah, fungsi channel antara lain, jadi kita channel itu fungsinya adalah untuk menyampaikan keunggulan atau kelebihan kita di mana, seperti itu ya. Nah, ada nggak? Nggak ada ya. Jadi fungsi channel ini lebih kepada menjabarkan keuntungan atau value yang didapat jika membeli produk kita ya. Nanti contoh lengkapnya ada kok ya. Ini saya berangkat definisinya dulu. Kemudian di poin keempat ada customer relationship atau hubungan kepada customer. Yaitu hubungan dengan pelanggan hendaknya dibangun sesuai dengan customer segment. Benar ya? Jadi kita bukannya mengkotak-kotakan customer, tapi memang customer segment itu penting ya. Karena memperlakukan customer segment itu akan berimpact atau kembali kepada kita ya. Kalau misalnya kita segmen kita adalah orang dewasa, pria orang dewasa dengan wanita dewasa itu kan berbeda segmennya ya. Nggak mungkin ya sama ya kalau misalnya pada bapak ya, kalau pada orang tua atau pada bapak itu dia kalau kita bercerita kepada value proposition lebih kepada poin intinya ya. Tapi kalau ibu-ibu segmen marketnya lebih kepada harga, priceless atau harganya lebih murah ya. Kalau saya beli produk ini ada untungnya nggak, ada diskonnya nggak, ada apanya. Nah itu kayak ibu-ibu seperti itu pikirannya ya. Lebih kepada priceless-nya atau harganya atau lebih kepada banyak diskonnya nggak seperti itu, banyak keuntungan. Kalau bapak-bapak nggak, ini penting atau nggak penting gitu ya. Bagusnya beli apa nih kayak gitu ya, lebih kepada poinnya. Kemudian customer relationship dibagi menjadi 6 tipe. Ada personal assistant ya, yaitu komunikasi yang terjadi antara pelanggan dan petugas pelayanan agar pelanggan mendapat bantuan selama proses penjualan ya. Berarti ini bentuknya adalah secara langsung ngobrol gitu ya. Contohnya adalah sales ya yang jual-jual langsung di stand-standnya ya. Misalnya ada di Trona, dia langsung menjelaskan. Ini disebut dengan personal assistant. Komunikasinya langsung kepada pelanggan. Kemudian ada dedicated personal assistant, yaitu seseorang yang khusus melayani pelanggan secara individu. Nah, ini khusus. Kalau ini umum, ketemu di Trona langsung bisa ngobrol. Semuanya, mau bapak-bapak, mau ibu-ibu, mau adik-adik, ketika bertanya, mereka langsung menjelaskan. Nah, kalau dedicated personal assistant, itu beda. Nah, contohnya apa? Kalau pada Mandiri ya, ada Mandiri apa tuh namanya ya? Mandiri bisnis saya lupa ya. Jadi kalau narik uang itu misalnya narik uang di atas 100 juta itu tellernya pasti beda dengan narik uang atau eh, masukin uang yang di bawah nominal 50 juta ke bawah ya. Jadi mereka ada privilege khusus untuk ke sana ya. Tanpa ngantri, langsung transaksi, langsung ngambil duit, tanda tangan, selesai. Pencairan 100 juta atau memasukkan uang 100 juta. Jadi lebih kepada personal ya, dedicated personal assistant. Kemudian ada customer relationship, bentuknya adalah self service, yaitu pelanggan tidak berhubungan langsung dengan perusahaan. Ingat ya, pelanggan tidak bisa langsung dengan perusahaan, tetapi perusahaan menyelesaikan sarana yang diperlukan oleh pelanggan dalam membantu dirinya. Nah, ini contohnya apa nih? Self service nih ya. Jadi misalnya eh, kayak ada panduan guide-nya ya, kayak ada alur bagannya, misalnya flow-nya, ya benar, bahasanya lebih flow ya. Jadi perusahaan menampilkan gambar misalnya bagaimana cara melakukan transaksi di toko ini. Masukkan, jadi ada bagan flow-nya, masukkan user, masukkan pilih barang, kemudian check out, kemudian sudah gitu, tinggal nunggu resi terbit seperti itu. Lebih kepada bentuknya kayak flow alur di mana eh, ketika customer melihat gambar itu langsung paham seperti itu ya. Jadi perusahaan menyediakan sarananya aja seperti itu ya. Kemudian ada automate service ya, automatically ya, yaitu hubungan yang menggabungkan proses layanan mandiri dan otomatis. Nah, ini contohnya apa nih?
ini ada kayak misalnya kalau di Microsoft ya, website Microsoft ya, itu ada pertanyaan seperti ini ya. Tinggal di apa namanya? Ini tinggal dicek atau uncheck atau diklik ya. Misalnya komputernya hang ya. Ini misalnya komputer saya bermasalah, kita buka di Microsoft ya. Apa masalahnya komputer hang, internet tidak ada, tinggal klik aja ya. Kemudian apalagi kena virus, kemudian apa gitu. Misalnya komputer hang, kita cek. Nanti ketika komputer hang dia muncul lagi Windows baru, dia menawarkan silakan periksa eh, RAM Anda, silakan periksa aplikasi Anda, silakan periksa memori. Nah, perintah untuk meriksa memori kita klik mungkin panduannya memori buka di control panel sekian-sekian, buka klik kanan properties. Nah, itu adalah bentuknya otomatis ya, automated service. Nah, itu tinggal menjawab, tinggal mengklik kemudian akan memunculkan jawaban. Atau misalnya kalau pada Shopee misalnya barang tidak sampai ya, atau misalnya bagaimana cara mengajukan klaim. Misalnya ketika kita klik customer service itu tidak langsung dihadapkan kepada personal assistant, bukan bisa langsung ngobrol kepada personal assistant karena itu membuang waktu ya. Biasanya pertama kali yang dihadapi adalah automated service ya. Jadi apakah pertanyaannya gitu? Ketika kita klik customer service yang muncul yang dihadapkan dulu adalah automatic service. Misalnya barang tidak sampai, cara mengajukan klaim. Nah, ternyata barang sampai tapi cara mengajukan klaim mana? Diklik, kemudian muncul cara mengajukan klaim dari sini 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 sini. Nah, seperti itu. Nah, itu disebut dengan automatic service. Ini perpaduan antara self-service dengan self-service dengan personal assistant, tapi bentuknya adalah kayak SOP seperti itu ya. Nah, yang sering ditanyakan akan dimunculkan di menu secara otomatis. Kemudian ada communities atau komunitas, yaitu perusahaan membangun hubungan antar sesama anggota dengan membentuk sebuah komunitas yang saling bertukar pikiran dalam mengetahui keinginan para pelanggan. Ini pernah saya bahas juga ya, kayak yang kemarin tuh ada brainstorm, kemudian ada apa komunitas apa ya, saya lupa tuh istilahnya. Nah, ini adalah membentuk komunitas, misalnya pada handphone ada komunitas Xiaomi ya. Nah, Xiaomi itu saling bertukaran. Bagaimana kalau misalnya Xiaomi itu membuat handphone tahan air? Memang semuanya handphone sekarang ada yang rata-rata water resistant. Tapi zaman dulu handphone water resistant itu kan mungkin munculnya gara-gara dari ide pelanggan ya. Mungkin bagaimana kalau saya ini seorang diving ya, bagaimana kalau saya ingin mengabadikan ikan-ikan khusus di laut tanpa harus khawatir bahwa handphone masuk air. Nah, makanya muncul handphone yang atau smartphone yang water resistant. Ya, seperti itu ya. Kemudian ada co-creation, yaitu membangun sebuah hubungan dengan konsumen dengan menciptakan suatu proposisi nilai yang baru. Nah, ini proposisi yang yang ini komunitasnya dibentuk suatu komunitas, kemudian co-creation, ya, membuat produk baru dari hasil komunitas tadi. Ini dia, ya. Jadi komunitasnya ada, saling bertukar pikiran, tetap diawasi oleh customer perusahaan, tapi dari komunitas tadi membentuk suatu kreasi baru, co-creation, yaitu membuat hubungan dengan konsumen dengan menciptakan suatu proposisi nilai yang baru. Ya tadi ya, jadi handphone yang tahan air produknya. Handphonenya sudah ada tapi meningkatkan value baru, yaitu handphone yang tahan air. Oke, nomor 5 ada revenue stream, yaitu harus menampilkan keadaan keuangan perusahaan yang diperoleh dari uang tunai dari setiap segmen konsumen. Jadi sebuah model bisnis dapat melibatkan dua tipe revenue stream yang berbeda, antara lain ada transaction revenue dan ada recurring revenues ya, yaitu transaction revenues yaitu transaksi yang diperoleh dari sekali pembayaran dari pelanggan. Kalau yang recurring yaitu transaksi yang diperoleh dari pembayaran yang masih berkelanjutan untuk memberikan proposisi nilai kepada pelanggan dan menyediakan layanan customer support kepada pelanggan setelah pembelian. Nah, yang bedanya apa? Kalau transaction revenue hanya sekali. Misalnya membeli kulkas, bayar di saat itu juga.
Tapi kalau misalnya recurring revenue, itu contohnya adalah garansi ya. Seperti itu ya. Oke, saya next aja. Masih banyak ya, panjang belum lagi cara membuatnya. Ada 6 ya. Kemudian ada 9. Yang keenam adalah key resources, adalah merupakan aset yang sangat penting yang diperlukan agar bisnis dapat berjalan dengan baik. Setiap model bisnis membutuhkan sumber daya yang dikategorikan menjadi 3, sumber daya fisik, sumber daya intelektual, dan terakhir adalah manusianya. Kalau aset fisik itu apa? Ya jelas fisik ya, menggundang, kemudian ada mesin, ada tanah, ada kendaraan, ada motor, ada meja, ada kursi, printer, komputer, dan seterusnya. Bentuknya adalah fisik yang bisa dipegang atau dilihat atau bisa diraba. Kemudian yang intelektual meliputi hak intelektual, hak paten, hak merek. Contohnya apa? Contohnya adalah program. Hak paten apa contohnya? Yang lain contohnya adalah membuat suatu produk baru. Paling gampang tuh intelektual adalah anime ya. Jadi jangan anime lah, yang Disney ya. Disney itu misalnya ada Elsa, apa tuh? Prince Frozen ya, Frozen itu. Jadi misalnya McD atau mengeluarkan produk baru, misalnya burger, untuk menempelkan logonya Frozen atau si Elsa tadi, karakter Elsa, itu wajib mengeluarkan biaya. Itu disebut dengan intellectual resource atau anime lah kayak gitu ya. Nggak semua orang boleh menayangkan anime di channelnya. Kan ada, kalau YouTube tuh ada hak intelektual, tidak boleh mengambil video anime kemudian mempost kembali ya tanpa membayar patennya, seperti itu. Kemudian ada human resources ya, manusia ya, yaitu bagian penting dalam suatu perusahaan atau karyawannya ya. Pada industri kreatif dan padat karya sumber daya utamanya adalah manusia. Memang penggeraknya adalah manusia. Semuanya ujung-ujungnya manusia ya. Yang memanage juga manusia. Sisanya baru secara sistem, seperti itu ya. Yang memutuskannya semuanya tetap manusia. Makanya di sini sebut dengan yang paling utama. Kemudian ada key activities. Ada, ini definisinya, menggambarkan aktivitas penting yang dilakukan oleh perusahaan agar bisnis yang dilakukan dapat bekerja dengan baik. Jadi ini adalah aktivitasnya ya. Misalnya promosi, seperti itu ya. Key activities dikategorikan menjadi 3, yaitu production, membuatnya. Kemudian ada problem solve, bagaimana cara memecahkannya. Dan terakhir adalah jaringan, network. Ya, baca sendiri ya definisinya. Ini bakal lama ya, saya next aja. Kemudian di poin 8 ada key partnership atau perusahaan yang menggandeng kita siapa aja gitu. Yaitu perusahaan perlu membentuk kerjasama ya dengan perusahaan atau mitra ya yang menggandeng tadi saya bilang, dengan tujuan untuk optimalisasi bisnis, mengurangi resiko, dan memiliki daya saing yang tinggi dengan para kompetitornya. Seperti itu ya. Misalnya kalau key partner, siapa tuh kalau misalnya penjualan online, toko online kita, berarti adalah jasa pengiriman Jasper. Siapa tuh? JNT, JNE, Secepat, dan seterusnya. Nanti akan saya bahas khusus ya. Kemudian saya cepat aja karena sudah 28 menit ya. Ada cost structure, yaitu kita harus menentukan biaya apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan keseluruhan aktivitas bisnisnya. Untuk mempermudah, struktur biaya dapat diisi berdasarkan isian pada kolom key activities. Jadi hubungannya key structure itu adalah key activities, key resources, dan channel. Kenapa? Karena key activities berupa promosi kita, bagaimana cara menjalankannya. Kemudian key resources, contohnya apa nih? Bagaimana kalau penyewaan gudang, pembayaran karyawan, dan seterusnya. Dan channel adalah mitra kita. Pasti ada join kan, ada bagi hasil kepada channel kita atau mitra kita tadi. Oke, sudah selesai, ada 9 pilar. Selanjutnya kita akan membuat model bisnis kanvas. Wah, panjang sekali ya. Oke, saya part 2 atau saya pecah nggak ya? Oke, saya gas aja lah ya, satu part aja nih. Cara membuat bisnis kanvas. Satu, pertama kita butuh plot kanvas ya, atau poster. Kemudian letakkan poster pada dinding ya. Kayak gini lah contohnya ya. Jadi klik, ini adalah customer, ini adalah channel, ini value proposition. Tinggal nempel-nempel, itu maksudnya ya. Tapi kan nggak mesti seperti itu. Pakai digital juga bisa sebenarnya. Nah, langkah pertama yang kita butuhkan adalah customer segment ya. Kita tuh segmen market kita kemana gitu ya.
siapa yang akan kita bantu ya. Apa masalah dan kesulitan yang kita pecahkan. Keywordnya adalah rasa sakit. Nah, misalnya seperti ini ya. Kalau kita ngomongin kita ingin Kita ingin berjualan apa ini? Kita ngomongin apa ya? Contoh kasusnya langsung aja. Contoh kasusnya adalah ruang guru misalnya ya. Startup ruang guru, dia bergerak di jual jasa pendidikan seperti itu. Siapa orang yang kita bantu? Misalnya siapa nih yang kita bantu? Karena yang kita bantu target marketnya adalah student tuh siswa dari SD sampai dengan SMA. Misalnya seperti itu. Walaupun ruang guru sekarang cakupannya luas ya, bisa untuk entrepreneur, bisa untuk coding, banyak sekali ya. Kita skupnya sampai SD dan SMA. Apa masalah kesulitan yang dipecahkan? Rasa sakit. Ternyata sakitnya anak siswa SD dan SMA itu gurunya susah menjelaskan. Sakit banget ya, karena nggak paham seperti itu. Jadi kata kunci di sini adalah pain, sakit ya. Sakitnya itu ya tadi guru sulit menjelaskan ya, sulit diterima penjelasannya kepada siswa. Ingat, kata kunci adalah pain. Customer segmennya sudah dapat, anak SD sampai dengan anak SMA, SD, SMP, dan SMA. Jadi ilmu seminar, ini buku ya. Tadi ada kasusnya itu sudah saya tulis ya. Saya lupa tadi. Iya, kalau nggak salah studi kasusnya adalah penjualan buku online ya. Nah, ini dia. Kalau jual buku online tadi, jadi ada ilmu seminar atau training aplikatif. Ini ya. Ini adalah pennya tadi. Pennya adalah mahasiswa yang ingin berbisnis ya. Jadi targetnya adalah mahasiswa tapi ingin berbisnis. Kita ngomongin buku online tadi ya, sorry ya. Kita hapus dulu yang ruang guru ini. Jadi contoh kasusnya adalah penjualan buku online untuk technopreneurship atau entrepreneur lah. Jadi rasa sakitnya adalah mahasiswa yang ingin berbisnis ya. Bagaimana ilmu seminar dan training aplikatif sangat mahal. Sakit kan memang? Kemudian mencari dan mengembangkan ide bisnis yang laris, menemukan modal, menemukan passion. Ini bingung banget ya. Sakit banget cara menemukan kalau modal memulai usaha yang seperti ini ya. Ini dikategorikan sebagai pain. Pain itu artinya rasa sakit. Kemudian sulit menyeimbangkan aktivitas kuliah dengan bisnis. Benar ya? Ini pain banget ya, sakit banget ya. Ketika kita fokus di kuliah, maka usaha kita terbengkalai. Ketika kita fokus di entrepreneur, tapi kuliah kita bakal terbengkalai. Maunya seimbang seperti itu ya. Jadi value proposition atau nilai yang ditawarkan karena itu sakit, pain, maka obatnya, ini cure ya, adalah value proposition atau nilai yang ditawarkan. Apa yang Anda tawarkan untuk membantu customer segment mengurangi masalah tadi? Customer segment kita adalah mahasiswa yang ingin apa? Berbisnis ya, mahasiswa yang ingin berbisnis. Nah, obatnya apa? Obatnya atau value yang ditawarkan adalah menerbitkan buku Student Entrepreneur Guidebook ya, atau buku panduan untuk student yang ingin entrepreneur. Nah, ketemu kan jawabannya? Jadi ini adalah mahasiswa yang ingin melakukan bisnis, sakit banget. Sakitnya apa? Ya itu tadi ya, mahal untuk melakukan seminar, membeli seminar, mengikuti seminar, kemudian juga bingung cara memulai usaha di mana, ya passionnya nggak tahu kemana, kemudian banyak ya, tidak bisa menyeimbangkan antara waktu kuliah dan waktu untuk berbisnis. Ini sakit, pain. Dapatlah obatnya, cure. Cure-nya apa? Ya buat buku yang menawarkan menawarkan apa? Menawarkan pertama ada kayak jadwal ya. Jadwal dari Januari, Februari sampai Desember itu lebih kepada biar antara aktivitas kuliah dan bisnis tidak terganggu. Nanti ada nih kayak di buku itu menawarkan penjadwalan terpisah ya. Misalnya di bulan Juli itu saatnya UAS ya. Jadi saat melakukan konsentrasi di bisnis kita bisa mereminding, oh di bulan Mei ternyata ada UAS. Kemudian ada expand atau mengekspansi your network jaringannya kemana aja ya. Itu value yang ingin ditawarkan ya. Bagaimana cara membangun impian bersama teamwork dan seterusnya. Jadi ini value yang ditawarkan.
lewat buku, seperti itu ya. Kemudian channel. Nah, channel. Ini sudah. Channel adalah bagaimana obat atau solusi yang Anda tawarkan, yaitu value proposition bisa sampai kepada customer. Keywordnya adalah pengiriman atau distribusi. Ya. Cara ngirimnya bagaimana? Ini buku, ini mahasiswa, cara ngirimnya bagaimana? Ya. Kalau buku kan banyak tuh ya, ada cara kiat bagaimana menemukan passion, cara ada tadi jadwal ya, jadwal kuliah membagi antara bisnis dan kuliah. Nah, cara menyampaikannya mungkin lewat toko buku, ya, toko buku ya, benar-benar toko buku di Etrona seperti itu, atau toko online, atau lewat e-book, Tokopedia, atau lewat Play Store, macam-macam ya. Play Store sekarang ada juga jual buku ya, jadi kayak aplikasi jual buku dan seterusnya. Nah, inilah cara kita mendistribusikan channel ya, cara mendistribusikan value proposition kepada customer segment seperti itu. Nah, kita udah dapat nih ya. Selanjutnya next. Kemudian ada namanya customer relationship. Bagaimana cara agar customer royal dan membeli solusi dari Anda berkali-kali. Beli terus, beli terus, beli terus. Keywordnya adalah loyalty, fanatik, dan repeatable ya. Berulang-ulang gitu. Repeat itu ngulang-ngulang gitu ya. Atau fanatik atau loyalty seperti itu ya. Nah, caranya menggunakan email atau newsletter untuk menjalin silaturahim dan memberikan free online course ya. Ini caranya nih ya. Jadi bagaimana supaya beli lagi? Ya lewat email. Kita ada penawaran di bulan ini diskon yang kepada customer yang sudah membeli buku kita pertama kali ya. Jadi yang harga normalnya adalah 20.000 karena sudah pernah membeli buku edisi pertama, harganya menjadi 15.000. Atau newsletter seperti itu ya. Atau memberikan free course supaya dia datang kembali. Misalnya kemarin membeli buku tentang student entrepreneur, berikutnya adalah kursus bagaimana cara mengidentifikasi peluang di tren di tahun 2021, bisa seperti itu ya. Oke, saya next lagi. Nah, ini kita sudah tahu nih segmennya adalah mahasiswa, kemudian apa obat yang kita tawarkan yaitu buku, cara nyalurkannya bagaimana, mungkin toko, dan bagaimana cara untuk saling terus komunikasi, mungkin lewat email, tadi saya bilang. Terus yang berikutnya adalah revenue stream, yaitu bagaimana produk atau perusahaan menghasilkan uang. Nah, ini penting. Keywordnya adalah dapat duit. Bagaimana caranya? Caranya adalah salah satu revenue stream berasal dari loyalty penjualan buku dan honor bedah buku. Nah, dapat duitnya dari sana. Jelas pertama dari beli buku, berarti kita dapat duit. Nah, bagaimana cara untuk dapat duit terus berkali-kali? Makanya di sini ada penjualan royalty ya, artinya royal, fanatik sama buku kita, atau honor bedah buku, seperti misalnya kurs tadi. Nah, inilah revenue stream yang harus mengalir setiap ada setelah produk dibuat seperti itu ya. Next, ini sudah dapat duitnya dari mana? Ini customernya sudah. Selanjutnya adalah key resource atau sumber daya apa yang diperlukan agar perusahaan bisa berjalan. Nah, tadi kalau kita bahas tadi definisinya sumber daya itu ada banyak ya, ada 3, ada fisik, ada STM, ada intelektual. Nah, keywordnya STM dan sumber daya alat. Tapi satu lagi di sini adalah intelektual. Ada 3 sebenarnya. Tapi praktisnya yang sering dipakai adalah 2. Ada STM dan ada alat. Bagaimana ya STM-nya? Pertama ada kolektor data dan research. Kemudian ada editor, ilustrator. Kemudian ada training designer, ada training dan fasilitator, dan marketing dan sales. Toolsnya apa? Laptop dan internet. Ya, ini penting ya, apa yang dibutuhkan sumber daya saat membuat produk atau berjualan buku. Kolektor data itu apa? Nah, ternyata kita lihat kalau misalnya secara demografi yang paling banyak tuh belinya gendernya pria atau wanita, seperti itu ya. Kemudian daerah mana yang sering fokusnya, apakah di daerah pusat Jakarta atau di daerah. Nah, itu penting untuk hal pertama untuk terjun di bisnis ya. Makanya butuh data riset atau kolektor data.
Kemudian editor dan ilustrator butuh nggak? Butuh lah ya. Nama jual buku ya. Yang paling dilihat itu pertama apa? Desainnya dulu. Editornya benar nggak? Ilustratornya benar nggak? Seperti itu. Kemudian ada training designer, ini penting juga. Kemudian ada trainer sendiri dan fasilitator. Fasilitator itu adalah penghubung antara si pembuat acara, kita ngomongin misalnya apa, bedah buku atau misal seminar. Fasilitator itu fungsinya adalah memfasilitasi antara IO lah ya, pembuat acara, antara si pembuat. Misalnya kita mau bedah buku atau mau kurs online, mau kurs atau seminar di Hotel Abadi. Nah, yang memanage itu semuanya adalah fasilitator. Kemudian ada marketing dan sales, ini termasuk dengan SDM memang ya. SDM karena di sini adalah kegiatannya marketing tapi yang menggerakkannya adalah manusia, seperti itu ya. Terusnya apa yang digunakan? Memang laptop dan internet. Satu lagi apa? Handphone ya. Kan bisa jual produk apapun sekarang lewat handphone ya. Oke, next. Ini sudah. Selanjutnya ada key activities. Key activities adalah aktivitas kunci apa saja yang dilakukan oleh key resource. Nih, hubungannya ke sini. Nih, resource-nya apa tadi? Manusia dan barang ya, kalau di sana tadi. Nah, di sini ada kata kuncinya operation procedure ya. Pertama, kalau kita ngomongin tadi di sini kolektor data dan research, berarti untuk aktivitasnya adalah riset dan pengembangan pembelajaran. Benar ya? Kemudian ada editor dan ilustrator, berarti aktivitasnya adalah pembuat naskah buku. Memang ya, editor ya, berarti aktivitasnya adalah naskah buku. Kemudian apalagi di sini? Ada training designer. Di sini berarti ada kerjasama dengan penerbit, desainer yang nerbitin nanti. Kemudian ada pembuat materi dan pelatihan, student trainer partner. Ya, ini dia. Ini hubungannya adalah trainer memang dan fasilitator. Berarti di sini ada pembuat materi dan pelatihan. Kemudian ada pemasaran buku dan training dan melakukan training untuk TFT, training for trainer ya. Ini misalnya adalah mentraining guru untuk jadi dosen ya, mentraining guru untuk siswa. Ini training, ini training untuk trainer. Trainer itu ya Pak, siswa nantinya kayak gitu ya. TFT itu istilah ya. Training of trainer. Mana tadi? Sudah, selanjutnya ada key partner. Berarti siapa rekan yang dapat mendongkrak kinerja perusahaan atau kolaborasi partnership keywordnya. Nah, kalau pada buku yang dapat mendongkrak kita adalah tentu penerbit buku. Kemudian ada pers dan media. Ada pers, mungkin pers itu adalah koran lokal atau koran lokal kan digital sekarang ya. Misalnya ada jambiindependent.com ataupun media. Mungkin medianya adalah iklan. Iklan bisa jadi ada menggunakan YouTube, menggunakan sosial media, ya seperti itu ya. Kemudian ada komunitas, ini penting, ada 3 ya. Berarti kita yang butuh key partner kita pada saat menjual buku, pertama penerbit buku, kemudian ada pers dan media, dan terakhir ada komunitas. Ini penting banget ya, komunitas. Oke, partner sudah. Selanjutnya biaya apa saja yang dikeluarkan untuk menjalankan bisnis. Ini dia. Keywordnya adalah spending money atau cost structure ya. Ini nama pilarnya. Kemudian nama keywordnya atau kata kunci adalah spending money, menghabiskan uang ya. Seperti itu. Nah, ini ya, bagaimana kalau kita lengkapin semua tadi, semuanya dapat diwakilkan dengan gambar seperti ini. Mahasiswa yang ingin memulai bisnis, rasa sakitnya ini, kemudian bagaimana cara menyalurkannya lewat toko buku, toko online, Play Store, Tokopedia, Bukalapak. Kemudian bagaimana cara berhubungan terus? Ini cure-nya ya. Ini sakitnya, ini cure-nya. Membuat buku panduan terjangkau dan action oriented. Jadi bukan hanya teori aja, langsung action. Kemudian value proposition-nya atau nilai yang ditawarkan adalah panduan step by step, menampilkan anak muda banget. Yang maksudnya menampilkan anak muda bangetnya apa? Bukunya tuh bener-bener anak muda karena segmen marketnya adalah mahasiswa. Kemudian simple to the point. Jadi langsung kepada intinya. Hubungannya bagaimana supaya ini terus-menerus dapat berkesinambungan? Pertama, membuat komunitas, membuat email newsletter, kemudian free tips, dan online course seperti itu ya. Nah, ini udah dapat. Bagaimana cara dapat duitnya? Pertama, lewat loyalty ya. Kemudian ada honor bedah buku, kemudian ada seminar dan training in-house seperti itu ya.
Selanjutnya ini udah dapat duitnya. Kemudian bagaimana, apa aja sumber daya yang kita butuhkan? Sumber dayanya ada expert source, ada research, ada editor yang sudah saya bilang. Kemudian tulisnya ada buku dan internet source-nya. Kemudian untuk aktivitasnya apa? Ada RD ya. RD tadi apa ya? Desainer apa saya lupa tadi ya. Kemudian ada editing naskah, ada partnership, ada modul dev, marketing, dan TFP. Ini aktivitas untuk mendukung dari key resourcing. Key activities adalah aktivitas yang mendukung untuk key resources. Ya, seperti itu ya. Baca lagi, saya mau cepat aja. Kemudian setelah ini dapat, bagaimana cara menggandeng partner kita? Ya, pertama partner kita tuh siapa aja? Ada penerbit buku, ada pers media, ada komunitas kewirausahaan pemuda. Nah, cost-nya dari mana? Dia ada marketing cost. Kenapa? Karena di sini kan ada sini ya. Ada pers media ya. Kemudian ada research, biaya untuk mengeluarkan research. Itu ada penerbit buku. Kemudian ada training and facilitator. Nah, ini butuh nih. Kenapa? Karena kan kalian sudah ada komunitas tadi. Pasti ada yang mentraining atau memfasilitasikan atau biaya yang memfasilitatorkan. Seperti itu. Ya, dari sekian banyak ini kita udah satu lembar sudah mewakili bagaimana bisnis bagaimana menganalisa bisnis kita dengan menggunakan kanvas ya. Ini bahasanya kanvas. Ini kanvas 1, kanvas 2 seperti itu ya. Nah, ya ini adalah manfaatnya. Saya cepat aja ya. Jadi manfaat bisnis kanvas itu sebagai visual things. Kenapa visual things? Dengan melihat lebih gampang dicerna ketimbang membaca. Kenapa? Ini kan melihat nih, poin-poinnya besar. Jadi lebih gampang untuk diingat atau dicerna oleh otak kita. Kemudian cepat melihat kaitan antara 9 komponen. Ya benar ya, ini dia tadi. Kaitannya apa nih? Nah, kayak kaitan ini tadi ya. Nah, ini misalnya ada kita menghabiskan apa namanya ini? Untuk mana ini? Misalnya ada trainer, marketing, sales. Hubungannya apa? Hubungannya kepada ini, TFT tadi. Terus bagaimana lagi? Hubungan apa lagi yang kira-kira? Nah, ini hubungan paling gampang tuh. Ini mahasiswa. Rasa sakitnya dia tidak ada biaya. Obatnya apa? Obatnya ini. Membuat buku, panduan, terjangkau, dan action oriented. Langsung action. Buku tadi ya. Jadi ada sakit, ada obat. Seperti itu. Gampang, saling berkesinambungan. Terus cara kaitan berikutnya apa? Cara menyalurkannya lewat toko buku dan seterusnya. Partnernya apa? Partnernya banyak nih. Jadi gampang dilihat seperti itu. Selanjutnya, tim dapat menyampaikan ide pikirannya dengan ringkas. Ya, misalnya secara dilihat seperti ini, Pak, ternyata udah dilihat sama-sama rame-rame, ternyata kita butuh satu lagi, Pak, channel baru. Channelnya apa? Mungkin channelnya adalah YouTube. Cara menyampaikannya dengan YouTube berbayar seperti itu ya. Bisa aja kan? Nah, ketika tim melihat, ternyata kita butuh, Pak, satu channel, yaitu YouTube, misalnya seperti itu. Ya, gampang ya. Kemudian berikutnya membantu menguji konsisten hubungan antar komponen. Ya, ini dia ya. Ini bisa kita kotak-katik. Ini nyambung nggak sama ini komponen seperti itu ya. Baca aja definisinya ya. Karena ini durasi 48 detik, 48 menit udah jauh banget. Kemudian bentuk visual dari bisnis model kanvas memudahkan startup untuk membaginya dengan partner rekan kerja. Iya, selain membagikan sama tim, kemudian kita gampang memprestasikan ke investor kita ya. Ini Pak, model bisnis kanvas kita seperti ini. Jadi saat investor melihat gampang dicerna dan gampang menjelaskan dibandingkan dengan kata-kata tadi. Baik lagi ke definisi ini, visual thinking lebih gampang melihat ketimbang membaca. Ya, alhamdulillah habis ya. Jadi itu aja model bisnis kanvas hari ini. Jika ada pertanyaan silakan lewat @podo atau WA atau Telegram ke saya. Jadi saya akhiri pertemuan ke-9 ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.